Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi adik-adik. Ketemu lagi dengan Sekolah Minggu GKJ Ganti Warna. Bagaimana kabarnya? Luar biasa, puji Tuhan. Baik, hari ini kita akan memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Memuji nama Tuhan, kita akan bersama dengan Dek Kinan. Mari kita muji nama Tuhan, Dek Kinan. Untuk lagu yang pertama, Happy Ya Ya Ya, Happy Ye Ye Ye. Nanti ikuti gerakan saya ya. Kita sambil menyanyi dan menari. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Ayo yang semangat ya. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Hore. Tepuk tangan juga buat Mbak Kinan yang sudah ngiringin kita menyanyi bersama pada pagi hari ini. Baik, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang makasih, terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami pada minggu ini, walaupun kami tidak bisa bersatu dalam satu tempat, tapi Engkau telah menyiapkan hati anak-anak kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Berkati kami, biarlah kami mampu mendengarkan firman-Mu dengan baik. Dan kiranya firman yang telah kami terima nanti dapat kami gunakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Baik, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Oke, adik-adik sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Baik, kalau kalian siap dengan Alkitab, buka Alkitab kalian dari Lukas 24 ayat 47 sampai 48a. Saya ulang, kalian buka Lukas 24 ayat 47 sampai 48a. Yang demikian firman Tuhan. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Dan kamu adalah saksi dari semuanya ini. Saya ulang kembali, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Dan kamu adalah saksi dari semuanya ini. Demikianlah firman Tuhan yang bisa kita terima pada pagi hari ini. Semua yang mendengarkan firman Tuhan, memasukkan dalam hati dan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari selalu diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Amin. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan Yesus bangkit. Dan kemudian Tuhan Yesus menampakkan diri kepada semua murid-Nya. Nah, pada saat Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada semua murid-Nya, Tuhan Yesus berkata,
damai sejahtera bagi kamu. Nah, ungkapan itulah yang seharusnya kita ingat selalu. Damai sejahtera bagi kamu. Dalam firman Tuhan yang telah kita terima tadi, tugas kalian adalah apa? Tugas kalian adalah bersaksi. Bersaksi itu bagaimana toh? Bersaksi itu kalian bisa menceritakan tentang cerita atau berita Tuhan Yesus ini kepada teman-teman kalian. Namun, bagaimana kita bisa bercerita? Sebelumnya coba, apakah adik-adik pernah bercerita? Siapa yang sudah pernah bercerita? Betul, tentu semuanya sudah ya. Bercerita kepada bapak, ibu di rumah, bercerita kepada teman-temannya, bercerita kepada adiknya, kepada kakaknya. Bercerita bisa bercerita apa saja. Tentang kegiatan kalian, tentang kesulitan kalian, tentang belajar kalian, dan seterusnya. Namun, apabila kalian itu bercerita, cerita tersebut harus benar, bukan cerita bohong. Atau kalau sering kali disebut, itu ada yang mengatakan cerita hoax. Aduh, kok hoax toh? Hoax itu apa toh? Ya itu tadi, hoax, berita bohong. Nah, adik-adik sekalian, ada sebuah cerita. Tetapi dari cerita ini kalian bisa menyimpulkan bahwa apabila kita bercerita tidak benar, maka itu akan bisa membuat celaka orang lain. Ceritanya demikian. Nah, Alkisah, pada suatu desa ada seorang petani. Dia mempunyai kerbau. Nah, kalau petani mempunyai kerbau, berarti kerbau tersebut untuk apa? Betul sekali, untuk membajak sawahnya. Nah, si kerbau itu setelah membajak sawah tuannya yang begitu luas, bagaimana perasaannya? Ya mungkin seperti adik-adik juga ya. Kalau kalian itu misalnya berjalan jauh atau harus ikut olahraga lari lapangan 10 kali misalnya, apa yang terjadi? Tentu capek, betul sekali. Nah, demikian juga si kerbau ini. Kerbau itu kalau dalam bahasa Jawanya leyeh-leyeh. Kerbau kok leyeh-leyeh ya? Apa namanya, berbaring di kandangnya. Berbaring di kandangnya. Nah, saat berbaring itu ada teman datang. Kalau kerbau tentu temannya juga binatang ya. Nah, dalam cerita ini yang datang itu adalah monyet yang pertama. Nah, kerbau mengatakan kepada monyet, "Aduh, ini loh pinggangku sakit banget. Ini loh kakiku pegel banget. Tanganku ini loh, aduh, ngetok-ngetok. Semuanya sakit." Nah, monyet, boleh enggak ya kalau aku nanti bilang sama tuanku, aku tuh capek banget sebenarnya. Tapi kalau mau bilang begitu kan gak enak. Jadi boleh enggak ya saya izin 1 hari saja untuk tidak bekerja besok pagi. Nah, si monyet yang mendengarkan keluh kesah si kerbau, dia hanya bisanya manggut-manggut saja. Dia akan menjawab bagaimana karena dia bukan tuannya, betul kan? Nah, kemudian si monyet dia akan bepergian. Kemudian di jalan si monyet ketemu temannya juga. Siapakah teman si monyet?
Iya, tentunya binatang juga ya yang mengetahui bahasa mereka. Nah, si monyet ketemu dengan si kambing. Ya. Kambing. Tadi toh saya itu mampir ke rumah si kerbau. Nah, kerbau itu mengatakan kalau dia itu capek luar biasa. Badannya semuanya sakit katanya. Karena apa? Nah itu, karena tuannya itu loh. Tuannya itu ngasih kerjaannya banyak banget. Nah, kami mendengar cerita si monyet bagaimana? Dia juga cuma manggut-manggut saja, hanya dia mendengarkan saja, tidak berkomentar. Kemudian sambil si kambing itu makan rumput, dia bertemulah dengan si kucing. Nah, kebetulan kucing itu bermain di lapangan dekat situ, dekat rumput, kambing merumput itu. Nah, si kambing cerita dengan si kucing. Kucing, tadi saya ketemu sama monyet loh. Nah, monyet itu cerita kalau si kerbau itu katanya tidak betah lagi dia bekerja. Dia itu terlalu terforsir. Aduh, kok terforsir ya? Bahasa mudahnya apa ya? Pokoknya terlalu enggak kuat gitulah tenaganya untuk membajak lagi. Dia tampaknya mau mencari pekerjaan lain yang lebih mudah. Nah, bagaimana si kucing? Si kucing juga tidak bisa komentar apa-apa, adik-adik. Selanjutnya si kucing ketemulah sama si anjing. Anjing, tadi aku ketemu sama kambing. Katanya kerbau tuanmu itu loh, itu sudah tidak betah lagi loh bekerja di rumah tuanmu. Katanya tuanmu itu kejem banget. Dia mau pindah tuan yang lainnya, yang mau mempekerjakan dia tetapi tetap santai-santai saja. Terus si anjing, karena dia adalah milik tuan dari kerbau, jadi sama-sama pemilik dari binatang kesukaan dari tuannya itu, dia ketemu dengan tuannya. Dia bilang sama tuannya begini, Tuan, sini toh sebentar, tak bilangin. Nah, si tuan ngapain sih? Enggak, sebentar saja. Ini tadi saya dapat kabar dari si kucing. Katanya kerbau kesukaan tuan itu loh, yang tuan sayangi itu loh, itu tuh menjelek-jelekkan tuan. Dia sudah tidak kerasan lagi, dia sudah tidak setia lagi pada tuan, dan dia mau berpindah kepada tuan yang lainnya. Nah, bagaimana adik-adik kira-kira si tuannya itu? Marah atau tidak? Iya, sayangnya tuannya itu tidak ngecek satu persatu atau ngecek ke kandang si kerbau. Namun dia ngajak pegawainya, dia langsung ke kandang kerbau, kemudian menyuruh pegawai-pegawainya itu untuk memotong si kerbau. Wah, bagaimana kalau cerita semacam ini? Yang semula itu kerbau itu cuma mengeluh bahwa badannya itu pegel, kepengen istirahat atau libur 1 hari. Tetapi
ternyata setelah bercerita dengan teman, teman diceritakan kepada temannya, temannya diceritakan kepada temannya lagi, temannya diceritakan kepada temannya lagi. Hasilnya bagaimana? Hasilnya mencelakai si kerbau itu sendiri. Itulah yang dinamakan cerita yang tidak benar. Jadi adik-adikku semuanya yang di rumah, kalau kita mau bercerita, seharusnya kita ngecek terlebih dahulu, betul atau tidak ya. Misalnya, si itu loh, temanmu itu loh, senengannya nyontek kok kalau sekolah, misalnya. Nah, tanyain dulu, dek, apa kamu nyontek dek? Enggak, iya, mesti bilang gitu. Aku enggak nyontek, aku tuh belajar, nilaiku 10 terus, misalnya begitu. Oh, berarti kan enggak benar, ya kan? Atau kalau kamu mendapatkan satu cerita, tidak usah diberi tambahan kalimat lagi, atau tidak usah ditambah-tambah karangan kalimat yang mungkin menjadi lebih menarik, tetapi ternyata tidak sesuai dengan kenyataannya. Nah, selanjutnya, apakah teman-teman si kerbau itu betul atau tidak menurut kalian? Iya, kalian bisa menjawab, kalian bisa menilai sendiri. Kalau di dalam Lukas tadi yang kita baca, kalian harus bisa menjadi saksi. Kalian harus bersaksi. Kalian harus bersaksi dari semuanya itu. Yang artinya bahwa kalian harus menceritakan kebenaran firman Tuhan, bahwa Tuhan Yesus bangkit. Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita. Karena Tuhan Yesus selalu, bahwa damai selalu ada di tengah-tengah kita, karena Tuhan ada beserta kita. Tugas ini berat, tetapi jangan dianggap berat. Cukup kalian menceritakan yang sesungguhnya. Sanggup atau tidak? Keren. Kalian semuanya anak-anak Tuhan yang the best. Baik, sekian firman Tuhan pada pagi hari ini. Ketemu lagi besok minggu yang akan datang. Namun sebelumnya, kita tutup dulu dalam doa. Mari kita berdoa. Kembali menghadap kehadirat-Mu ya Tuhan, mengucapkan terima kasih atas firman yang telah kami terima. Berkati kami, pimpin kami. Biarlah kami mampu menjadi saksi-saksi hidup-Mu walaupun usia kami masih kecil. Biarlah kami mampu dengan talenta kami masing-masing bisa bersaksi menjadi murid-Mu. Tuhan yang makasih, berkati anak-anak kami ini. Berkati dalam studi mereka, kiranya mereka mampu menyelesaikan dengan baik. Walaupun banyak kendala yang mereka hadapi. Tapi kami yakin dan percaya Engkau tidak menegakkan anak-anak kami ini hingga mereka mampu mencapai cita-cita tepat pada waktunya. Berkati pula kedua orang tua mereka masing-masing, beri selalu rezeki yang dapat mencukupkan di dalam keluarga mereka, terutama untuk mencukupkan kebutuhan anak-anak kami ini. Banyak sekali dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat, kami mohon ampun. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Baik adik-adik, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Sekali lagi kita akan memuji nama Tuhan dengan lagu pujian apa Dek Kinan? Rukun Cinta. Rukun Cinta. Bersama-sama. Mari Dek Kinan. Tunjukkan, saksikan
lagi ya. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Oke adik-adik, sekolah minggu kita pada pagi hari ini kita cukupkan sekian ya. Jangan lupa kalian untuk selalu berdoa, selalu membaca Alkitab di rumah. Dan ketemu lagi besok minggu depan. Bye-bye.